Inilah Radio Talk bersama KDK. Selamat pagi pendengar, sirkulasi udara yang baik sangat penting bagi masyarakat di Indonesia atau dimanapun, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tapi bagaimana memperoleh sirkulasi udara yang baik selain dari ventilasi dan juga jendela? Dan seberapa penting sebetulnya sirkulasi udara dan apa manfaat yang diperoleh bila sirkulasi udara baik? Saya Beri Hamzah, kita akan simak selengkapnya dalam Radio Talk tentang sirkulasi udara yang nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin dari KDK. Dua narasumber sudah hadir di Zoom Meeting. Yang pertama adalah Presiden Direktur PT KDK Indonesia, Hendrik Suherman, dan Marketing Manager PT KDK Indonesia, Yan Setiadi. Inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi Pak Hendrik, Pak Yan, apa kabar Pak? Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Beri. Pak Beri. Baik, Pak. Semoga Sehat selalu ya. baik ya. Amin, sehat juga Pak. Ini Suara luar kita biasa. Pak, ya? Ini kesekian kalinya kita ngobrolin tentang KDK, sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Nah, satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, kalau tadi saya mungkin bisa memaparkan sedikit. Kalau sebuah bangunan yang di dalamnya dipergunakan untuk aktivitas manusia, umumnya kan memiliki pintu ya, ada jendela dan juga lubang ventilasi. Nah, ini salah satu sisi tembok bangunan, kadang-kadang juga ada ventilasinya, dipergunakan untuk sirkulasi udara. Kita menghadapi atau mengandalkan sirkulasi udara alami, keluar masuk angin ya dari lubang ventilasi tadi. Tapi ini kan nggak cukup ideal nampaknya, atau kebutuhannya tidak sesuai kadang-kadang dengan peruntukan ruangan tertentu. Nah Pak, mungkin perlu diberikan gambaran terlebih dahulu, seberapa penting sirkulasi udara ini? Mungkin Pak Hendrik mau menjelaskan terlebih dahulu Pak, silakan. Ya, Pak. Selamat pagi untuk para pendengar Radio Sinta. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin. Memang kebutuhan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah itu merupakan suatu hal yang keharusan ya buat kita semua, di mana kita memang butuh oksigen. Jadi sirkulasi udara itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan oksigen. Nah, jadi sirkulasi udara yang baik tentunya harus dipikirkan juga di mana sumber udara itu masuk, di mana udara itu dialirkan keluar. Jadi dalam hal ini tentunya harus ada pengaturan yang baik. Nah, tapi untuk kita yang tinggal di kota besar atau di ruangan yang rumah di mana ada ruangan yang sumpek begitu, tentunya kalau hanya mengandalkan udara angin secara alami bergerak begitu, kadang-kadang susah didapatkan sirkulasi udara yang baik. Apalagi kalau kondisinya lagi nggak ada angin yang bergerak, panas begitu ya. Nah itu lebih tidak nyaman lagi. Makanya tentunya harus dalam hal ini kita sarankan pasang satu unit yang memiliki motor untuk membantu kita untuk melakukan sirkulasi udara tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya Pak. Oke. Ini penjelasan awal dari Pak Hendrik. Ya. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Hendrik dan juga Pak Yan. Dan kalau Anda pendengar atau netizen ingin bertanya langsung, silakan. Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran kami di radio, tapi juga di media sosial. Karena kami live streaming juga melalui Facebook, Twitter, Instagram, maupun di YouTube-nya Elsinta. Jadi Anda bisa lihat di kanal media sosialnya Elsinta juga. Selain tentunya Anda bisa dengarkan juga siaran radionya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa telepon juga di 0215869.000, SMS WA 0811806543 atau pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa sampaikan di kolom komentar di media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Di awal tadi sudah jelaskan bagaimana pentingnya sirkulasi udara, apalagi kita di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ya. Sirkulasi udara dalam ruangan ini sangat penting. Tapi sirkulasi yang baik itu seperti apa sih? Nah, nanti akan dijelaskan setelah kita jeda berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Memasuki peralihan musim atau pancaroba seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab serta rentan menimbulkan penyakit. Dengan bantuan kipas angin dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Kini ada produk baru dari KDK tipe WQ40E
Kipas angin dinding dengan tali ganda mempunyai 3 kecepatan yang dapat diatur dengan menarik tali ke satu dan kedua untuk memudahkan menghentikan dan menggerakkan osilasi agar tidak perlu repot-repot untuk menarik tombol yang berada di atas belakang kipas. Kipas angin dinding WQ40E mempunyai model yang elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok dipasang untuk semua ruangan. Produk baru KDK, kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 563 8311 atau toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to your ventilating systems. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, kalau sekarang sedang musim pancaroba, sirkulasi udara dalam ruangan itu sangat penting, karena kalau sirkulasi udaranya kurang bagus dalam ruangan, potensi menimbulkan penyakit. Jadi udara yang ada di dalam ruangan itu di situ-situ aja, nggak berputar, nggak berganti dengan udara yang dari luar. Karena perlu sirkulasi yang lancar, aliran udara yang baik, supaya terjadi sirkulasi yang baik juga, perputaran udara di dalam ruangan. Orang atau manusia yang ada di dalam ruangan itu juga kualitas hidupnya mungkin akan jauh lebih baik karena kesehatannya terjaga. Nah, tapi bagaimana sih sebetulnya sirkulasi yang baik ini untuk udara? Sirkulasi yang baik itu seperti apa? Pak Hendrik bisa menjelaskan, Pak, bagaimana Pak sebetulnya, Pak? Ya, jadi menyambung penjelasan di awal tadi bahwa sirkulasi udara yang baik itu tentunya harus memperhatikan di mana sumber udara masuknya dan bagaimana dia keluarnya gitu. Karena namanya juga sirkulasi berarti kan udara itu bergerak ya. Iya. Bergerak dan dari satu arah ke arah yang lain gitu. Nah, jadi tentunya kita harus pikirkan bagaimana memastikan bahwa udara itu bergerak. Contohnya kalau kita di ruangan ini atau di ruang studio yang tertutup rapat begitu, udara itu tidak akan bergerak sama sekali. Nah, jadi kita harus pikirkan apakah udara itu masuk dari sumber pintu masuk yang dari pintunya dan kemudian dikeluarkan di tempat lainnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga bahwa kalau udara itu tidak bergerak, nggak ada masuknya di mana, keluar di mana, otomatis pengap gitu ya. Nah, jadi kalau cuma ngandalin udara alami aja, udara itu akan sulit bergerak. Hanya tunggu kalau lagi anginnya kencang, baru mungkin dia lewat gitu, datang. Tapi kalau nggak ada angin ya udah pengap gitu. Makanya harus dibantu dengan unit, dalam hal ini exhaust fan, untuk mendapatkan sirkulasi udara yang terus-menerus selama 24 jam kalau bisa, ya. Jadi sehingga kita yang beraktivitas dalam ruangan itu lebih nyaman. Kalau ngomong kesehatan ya lebih sehat juga gitu, karena udaranya bergerak dan berganti. Ya, nggak pengap gitu misalkan dalam satu ruangan udaranya itu aja gitu ya, Pak. Betul. Karena kalau udara itu kalau ruangan itu tertutup rapat, tentunya tingkat oksigen yang ada di dalam juga akan makin lama makin turun. Kalau kita beraktivitas di dalam, tapi udaranya nggak bergerak, nggak berganti, oksigennya lama-lama juga akan berkurang gitu. Makanya perlu satu unit exhaust fan untuk menjamin udara di dalam ruangan itu bergerak dan bersirkulasi, berganti terus begitu, sehingga kita juga yang beraktivitas di dalam ruangan itu lebih nyaman gitu. Tapi Pak. kan begini Pak, kita tahu ya masyarakat di Indonesia dengan udara yang agak hangat ya. Kadang-kadang di dalam ruangan tuh, di ruangan tempat kita kerja atau di kamar tidur di rumah misalnya, mengandalkan jendela kita tutup, kemudian kita menggunakan AC, Pak. Nah itu bagaimana, Pak? Bisa nggak sih sebetulnya AC dipergunakan untuk sirkulasi udara, atau memang kita tetap harus pakai exhaust fan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Jadi memang kita tahu bahwa negara kita ini negara tropis, di mana mungkin sepanjang tahun lebih banyak panasnya daripada dinginnya gitu kan. Nah jadi karena udara tropis di sekitar kita itu membuat kita merasa gerah, panas. Jadi banyak orang menggunakan AC. Tapi sebenarnya AC itu tidak berfungsi untuk melakukan sirkulasi udara. Dengan pengertian mengganti udara yang lama dengan yang baru. Jadi AC itu hanya mendinginkan udara yang ada di dalam ruangan itu. Jadi bergantian terus-menerus gitu, tanpa adanya tambahan oksigen. Mungkin kalau ada unit AC yang produk-produk baru, mungkin mereka punya fasilitas untuk melakukan sirkulasi juga. Tapi kebanyakan yang terjadi di pasaran adalah mereka tidak memiliki fungsi untuk
menyuplai oksigen yang baru. Jadi yang ada adalah udara yang di dalam ruangan itu disedot, didinginkan, kemudian dikeluarkan lagi, begitu berputar terus-menerus. Jadi AC tidak menggantikan fungsi exhaust fan. Karena hanya mendinginkan ruangan saja Hanya ya. mendinginkan ruangan. Tidak ada perputaran udara yang dari dalam keluar atau yang dari luar masuk ke dalam, tidak terganti udara yang kita hirup gitu ya. Ya, betul, tidak tergantikan, Pak. Jadi nggak ada oksigen baru yang masuk. Hanya itu ya diputar-putar begitu terus. Berarti sebetulnya kalau tadi mendengarkan juga yang dijelaskan oleh Pak Hendrik, hampir setiap ruangan di dalam rumah atau ketika di dalamnya ada seseorang begitu ya, itu dibutuhkan sirkulasi udara, Pak. Tanpa terkecuali misalkan di kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, kamar tidur lah, tempat kita beraktivitas di rumah, itu butuh sirkulasi udara. Secara kasar kita bisa katakan bahwa setiap ruangan di mana ada manusia yang beraktivitas di dalamnya perlu sirkulasi udara. Terkecuali mungkin umpamanya kita punya gudang gitu ya, yang masuk kita beraktivitas hanya sekali-sekali ya, kita tutup, kita nggak usah ada sirkulasi udara ya nggak apa-apa kan. Tapi selama kita ada di dalam, apalagi untuk waktu yang lama, perlu ada sirkulasi udara. Kalau nggak, kita bisa kehabisan oksigen. Ya. Nah, di Indonesia ini kan kalau pemukiman ya, di rumah gitu misalnya, Pak. Kadang kita terkendala lahan juga. Sementara di satu sisi, setiap ruangan di dalamnya kita ada aktivitas manusia, itu butuh sirkulasi udara. Misal, Pak, rumah-rumah tertentu kan kadang-kadang temboknya udah mepet tuh, Pak, sama tetangga. Betul. Susah tuh sirkulasi udaranya. Atau kalau yang ada jendelanya sedikit, ya batasnya sedikit sekali dengan tembok tetangga, sehingga sirkulasi udara juga tidak nyaman. Nah, itu gimana? Masih mungkin kita memasang exhaust fan misalnya? Mungkin aja, Pak. Jadi begini, makanya salah satu tujuan dari talkshow ini adalah mensosialisasikan manfaat penggunaan daripada exhaust fan gitu ya. Nah, jadi di exhaust fan itu ada, secara garis besar ada dua macam. Satu yang dipasang di dinding, satu lagi yang dipasang di tembok. Oke. Sorry, di plafon. Plafon. Dinding sama tembok sama aja, sorry. Iya. Nah, jadi kenapa ada dua macam itu? Karena tergantung dari kondisi ruangan di mana kita akan pasang. Seperti Pak Berry tadi katakan bahwa rumah kita kalau di perumahan itu kan antara dinding yang kiri dan kanan tuh dan belakangnya itu selalu nempel dengan tetangga kan. Iya. Nah, kalau kita mau pasang di tembok, nggak mungkin kita bobok tembok kita nanti tembus ke Tetangga. temboknya tetangga. Iya. Nah, jadi dalam hal ini tentunya kita harus pasangnya di plafon gitu. Nah, tentunya yang di plafon itu juga harus kita perhatikan. Apakah kita menggunakan exhaust fan dengan kipas propeller atau kipas Sirocco? Oh, itu beda ya? Beda lagi. Nah, jadi kalau kipas propeller itu adalah kipas exhaust fan dengan kipas yang seperti kipas angin, kipasnya, bentuknya. Nah, sedangkan Sirocco adalah exhaust fan dan kipasnya berbentuk bukan seperti yang kipas angin itu, tapi berbentuk seperti kipasnya AC. Jadi dia muter begitu. Iya. Nah, apa bedanya di antara kedua itu? Propeller digunakan kalau umpamanya kalau kita mau pasang di plafon, digunakan kalau di atas plafon itu tidak ada hambatannya. Oh, nggak ada ductnya misalnya gitu. Nggak ada ductnya, ya betul. Jadi kalau rumah kita cuma satu lantai, otomatis setelah plafon di atas langsung ke atap kan? Ya. Nah, dari atap ke plafon biasanya cukup jauh, antara 1 sampai 2 meteran gitu lah ya. Nah, itu pakai propeller boleh. Tapi kalau umpamanya rumah kita yang 2 lantai umpamanya, yang dimana di atas plafonnya ada ductnya, kita nggak mungkin dan tidak boleh pakai yang propeller. Karena kalau itu dilakukan, akibatnya ada hambatan. Jadi waktu disedot keluar, karena jarak antara lantai dengan plafon itu, antara plafon dengan duct itu cukup dekat, mungkin cuma sekitar 30 sampai 40 cm. Nah, itu akibatnya akan menghambat sedotan yang dikeluarkan oleh exhaust. Nah, akibatnya daya sedot exhaust akan turun, sehingga hasilnya nggak maksimal. Nah, kalau yang tidak mengerti soal ini, nanti yang disalahkan adalah exhaust-nya. Nah, kalau kondisi itu jadi harus diganti dengan exhaust yang kipasnya pakai menggunakan propeller, di mana buangnya nggak ke atas langsung, tapi buangnya ke samping. Iya. Nah, Oke, kira-kira seperti itu, Pak. Ini jadi ternyata nggak bisa asal pasang ya, Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ada hitung-hitungannya juga kalau nggak salah ya. Berapa sih ukuran ruangan, terus sebenarnya dimensi yang dibutuhkan. Nanti boleh, Pak, kita bahas, Pak. Tapi Ya, kita ya, jeda dulu boleh. ya.
Ya. setelah yang berikut ini, saya jadi dapat ilmunya juga nih pendengar dan juga netizen. Ternyata kalau mau sirkulasi udara kita maksimal di dalam sebuah ruangan, di rumah, di kamar, atau dimanapun ya, di tempat kita beraktivitas, itu nggak bisa asal pasang ternyata. Ada hitung-hitungannya, tipe-tipe exhaust fan-nya seperti apa, supaya tadi, harapan kita kan sirkulasi udara ini bisa maksimal, kita rasakan ya manfaatnya. Supaya mungkin lebih enak di rumah, kemudian juga dari sisi kesehatan kita lebih terjaga. Tapi kalau asal masang exhaust fan-nya, ternyata hasilnya tidak bisa kita dapatkan secara maksimal. Yang ada justru malah kita terganggu, misalkan suaranya kok berisik nih kayaknya kedengerannya ya. Apakah mungkin karena kita salah perhitungan, salah pasang tipe, atau karena apa? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Memasuki peralihan musim atau pancaroba seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab serta rentan menimbulkan penyakit. Dengan bantuan kipas angin dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Kini ada produk baru dari KDK tipe WQ40E. Kipas angin dinding dengan tali ganda mempunyai 3 kecepatan yang dapat diatur dengan menarik tali ke satu dan kedua untuk memudahkan menghentikan dan menggerakkan osilasi agar tidak perlu repot-repot untuk menarik tombol yang berada di atas belakang kipas. Kipas angin dinding WQ40E mempunyai model yang elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok dipasang untuk semua ruangan. Produk baru KDK, kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 563 8311 atau toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to your ventilating systems. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Untuk Anda pendengar dan juga netizen yang mungkin sekarang sedang renovasi rumah ya, atau mungkin sedang membangun atau membuat ruangan baru di rumah, lalu butuh sirkulasi udara yang baik. Kira-kira bagaimana caranya? Anda boleh kok telepon langsung sekarang di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Karena di pagi hari ini saya bersama Pak Hendrik Suherman, Presiden Direktur PT KDK Indonesia, dan juga Pak Ian Setiadi, Marketing Manager dari PT KDK Indonesia. Kita masih ngobrolin tentang sirkulasi udara yang nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin dari KDK. Tapi tadi perlu diingat, ternyata pada saat kita ingin membuat sirkulasi udara yang baik, selama ini mungkin kita hanya mengandalkan ventilasi udara atau dari jendela dan pintu. Tidak hanya itu, ternyata kita juga bisa memberikan exhaust fan sebagai alat bantu untuk membuat sirkulasi udara yang bisa kita atur sedemikian rupa, karena lebih konstan, lebih terjaga dengan baik karena aliran udaranya terjaga terus-menerus ya, secara konsisten. Beda misalkan kalau kita mengandalkan dari sirkulasi udara ventilasi lalu melalui jendela. Kadang-kadang kalau anginnya kencang ya kita mendapatkan hembusan anginnya kencang. Tapi kalau kita menggunakan exhaust fan itu terjaga secara konsisten. Tapi ternyata nggak bisa asal. Dan ada caranya. Nah, apa yang kira-kira harus diperhatikan nih Pak kalau kita ingin mencari exhaust fan atau kita memasang exhaust fan di ruangan, atau kalau ada pendengar yang sekarang sedang renovasi rumah atau membangun ruangan baru di rumahnya supaya sirkulasi udaranya baik. Silakan Pak Hendrik. Iya, Pak Ferry. Nah, untuk mencari exhaust fan supaya tepat dan berfungsi dengan baik, itu ada 3 yang harus diperhatikan, Pak. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ruangan apa yang akan dipasang exhaust fan dan volume ruangannya berapa. Nah, yang kedua adalah cara pemasangannya. Yang ketiga adalah tipe exhaust fan seperti yang tadi Pak Hendrik bilang, propeller atau sirocco. Nah, untuk mencari exhaust fan perhitungannya adalah yang pertama kita harus tahu dulu volume ruangannya, panjang kali lebar kali tinggi. Lalu fungsi ruangannya. Nah, dari fungsi ruangan ini itu muncul yang namanya indeks perputaran udara per jam. Jadi indeks ini sudah baku, itu bisa dilihat di website kita di www.kdk.co.id. Nah, indeks ini adalah patokan kita untuk berapa kali
udara itu berputar dalam waktu 1 jam. Nah, contoh misalkan volume ruangannya kita udah tahu nih, 2 kali 2 kali 2 itu 8 meter kubik. Ya. Lalu kita tahu fungsi ruangannya misalkan untuk toilet. Nah, toilet ini dalam 1 jam itu harus berputar atau diganti sebanyak 8 kali. Nah, jadi exhaust fan ini yang harus dicari adalah volume ruangan tadi 8 meter kubik dikali dengan indeks 8 kali per jam. Hasilnya adalah 64 meter kubik per jam. Ini adalah minimum daya hisap exhaust fan untuk toilet tersebut. Jadi lebih boleh dari 64 meter kubik, tapi kurang tidak boleh. Impact-nya apa kalau kurang tuh, Pak? Nah, impact-nya adalah tadi kita sudah dikalikan dengan 8 kali. Iya. Jadi kalau hasilnya itu 64 di bawah itu, berarti perputaran udara untuk toilet tersebut tidak sampai 8 kali, Pak, kalau kurang. Boleh saya tambah sedikit, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebagai gambaran begini. Tadi pertanyaannya kenapa kalau volume udaranya daya hisapnya itu ternyata di bawah 64, apa yang terjadi begitu ya. Saya akan kasih contoh namanya gini. Kita ada toilet, kita bayangin aja kalau toilet itu nggak ada exhaust-nya. Iya. Nggak ada exhaust-nya, dan toilet ini adalah di rumah yang sudah dihuni mungkin di atas 3 tahun. Nah, kalau toilet ini nggak ada exhaust-nya, hanya ngandalin kisi-kisi angin aja, bisa bayangin kalau, karena kita orang timur ini kalau pakai toilet itu kan selain toilet juga mandi gitu kan. Betul, lembab tuh Pak biasanya Pak. Lembab. Nah, jadi mandi dan satu lagi lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita habis melakukan sesuatu di sana, dan biasa kan wanginya nggak gitu enak. Iya, lembab itu biasanya menimbulkan bau yang nggak sedap tuh Pak. Bukan hanya lembab ya, tapi yang satu lagi Pak. Nah, kalau kita nggak pakai exhaust, ini bau ini akan sangat mengganggu sekali. Betul. Nah, jadi kita nggak nyaman gitu kan, pingin buru-buru keluar aja. Itu satu, tanpa exhaust. Karena kenapa terjadi begitu? Karena sirkulasi udaranya kurang gitu. Hanya ngandalin udara alami aja kan, angin yang kalau lagi kencang ya berembus, kalau enggak ya enggak gitu kan. Dibandingkan dengan kalau umpamanya kita pakai exhaust. Nah, exhaust dengan catatan tadi hitungannya adalah 64 meter kubik. Itu adalah dengan catatan minimal 8 kali perputaran udara dalam 1 jam. Jadi 8 kali maksudnya diganti udaranya. Nah, kalau umpamanya 8 kali udah cukup, kalau kita umpamanya di bawah itu cuma 4 kali umpamanya putarannya, otomatis bau-bauannya nggak enak, itu kan lebih lama tertinggal di situ. Oh, iya. Kalau lebih banyak putarannya, otomatis bau-bauannya nggak enak lebih cepat keluarnya. Kira-kira itulah, Pak. Oke. Nah, mengenai tipe-tipenya itu harus kita lihat juga, kita sesuaikan misalkan dari kondisi di ruangannya, apakah tadi temboknya mepet atau di atasnya plafon tinggi misalkan. Bagaimana, Pak? Tipe exhaust fan ini tadi seperti yang Pak Hendrik bilang, itu ada propeller sama sirocco. Iya. Nah, untuk mencari tipenya ini, tadi adalah yang pertama, Pak, daya hisap perhitungan tadi. Nah, yang tadi kan untuk kamar mandi 64 meter kubik per jam. Iya. Nah, tinggal dicari exhaust fan dengan daya hisap minimal 64 meter kubik per jam. Nah, tinggal pemasangannya itu akan di plafon atau di akan tembok, di tembok sesuai dengan kondisi lapangan. Oke. Seperti itu, Pak. Kalau di plafon, ya tadi dengan Pak Hendrik jelaskan, di mana di atasnya tidak boleh ada hambatan. Kalau itu menggunakan propeller. Kalau ada hambatan, harus menggunakan yang sirocco. Seperti itu, Pak. Nah, kalau di dalam ruangan seperti kamar mandi tadi, itu kita perlu pasang 2 atau bagaimana? Misalnya ya, supaya sirkulasi udaranya bagus gitu, Pak. Kita menyedot udara dari dalam keluar, kemudian dari luar kita gunakan exhaust fan juga untuk supaya membawa udara yang dari luar itu masuk. Itu gimana tuh, Pak? Kalau seperti itu bisa juga, Pak. Itu hanya jadi kalau kita pasang satu, saya kasih contoh dulu, Pak. Kita pasang satu hanya untuk menghisap udara yang di kamar mandi dari dalam keluar. Lalu masuk udara dari sumber udara, dari pintu misalkan, Pak. Iya.
Itu sebenarnya sudah cukup, Pak. Nah, tapi kalau untuk mempercepat dengan adanya sumber udara yang dari luar masuk ke dalam untuk lebih banyak, itu bisa saja, Pak, menggunakan alat bantu exhaust fan untuk menghisap udara yang dari luar kamar mandi masuk ke dalam. Jadi itu untuk mempercepat sirkulasinya, Pak. Iya. Lebih cepat. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak ya. Iya, silakan, Pak. Mungkin untuk kondisi kita di rumah tangga, di rumah, mungkin nggak disarankan untuk menggunakan dua-duanya gitu, Pak. Jadi untuk sumber udara masuk, kita hanya ngandalin udara yang masuk lewat pintu. Dari alami gitu ya, Ya, hembusan udara yang jadi alami. gini, contohnya kembali lagi ke toilet ya. Toilet itu biasanya kan, di pintu toilet itu biasanya di bawah itu ada kisi-kisi yang ada lubang-lubangnya, Pak. Iya, betul. Di bawah pintu itu ya. Bukan di bawah, di pintu tapi bagian bawah gitu ya. Nah, itulah kita harapkan sebagai sumber udara masuk. Jadi waktu exhaust itu dihidupkan, otomatis dia menyedot udara yang dari luar itu masuk, Pak. Jadi nyedot masuk dan kemudian dikeluarkan begitu. Nah, jadi kalau kita nggak perlu sampai harus pasang 2 biji gitu ya. Kecuali mungkin untuk ruangan yang lebih spesial seperti di ruang mesin yang panas sekali. Oh, iya. Ya, atau ruang Tempat gudang, industri apa, itulah ya, Pak ya. Industri ya, industri yang di mana kebutuhan sirkulasi perputarannya itu dibutuhkan lebih besar dan lebih banyak. Nah, itu mungkin perlu untuk tambahan seperti 2 biji begitu. Jadi kalau kita ngomong rumah tangga ya 1 cukup, Pak. Nah, Bagian kan boros, Pak, pasang iya, 2 biji, Pak. betul. Nah, Pak, yang perlu diperhatikan juga apakah penempatannya perlu kita perhatikan nggak? Misalkan dalam ini kamar ya, kita tinggalkanlah tadi si kamar mandi atau toilet. Dalam kamar, Pak, pintu masuk, kemudian di seberang pintu masuk itu ada jendela. Nah, di manakah posisi paling baik sebetulnya kita menempatkan exhaust fan-nya ini? Di bawah atau di atas jendela misalnya, atau tepat di atas pintu, Pak? Itu gimana tuh, Pak? Nah, untuk pemasangan, yang pertama itu adalah pasanglah exhaust fan sejauh mungkin dari sumber udara masuk, Pak. Oh. Tadi kalau Bapak bilang ada pintu di kiri, jendela di seberangnya, Pak. Iya. Berarti pasang exhaust fan itu kita harus lihat sumber udara masuk dari mana, Pak. Kalau sumber udara itu masuk dari pintu dan dari jendela juga, berarti harus pasang di tengah, Pak. Tengah atas. Oh, tengah atas di plafonnya itu ya misalnya. Ya. Jadi udara itu yang masuk dari pintu atau dari jendela mengarah ke tengah ruangan menuju ke exhaust. Tapi kalau sumber udaranya itu hanya masuk dari pintu, berarti exhaust fan itu harus pasang di kanan atas, Pak. Oke. Impact-nya apa tuh, Pak? Kalau kita mendekatkan exhaust fan itu di sumber udara masuk, apa yang terjadi memang sebetulnya? Udara masuk, exhaust fan di atasnya, Pak. Berarti sirkulasi udara itu hanya berputar di antara pintu dan exhaust, Pak. Oh, iya. Saya Jadi punya gambaran jadinya. Iya. Ya muter-muter di situ aja gitu ya, muter di satu tempat ya. Iya, jadi anginnya itu tidak sampai melewati tengah ruangan. Tambah dikit, Pak. Saya boleh saran kalau bisa sumber udara masuk jangan lebih dari 1. Jadi kan contoh ada pintu, ada jendela. Iya. Nah, saran saya adalah pilih salah satu. Kalau umpamanya pintu ini, kalau jendela ini jendela ke halaman luar, sebaiknya jendela ini ditutup saja dan pakailah sumber udara masuk itu dari pintu. Oke. Karena kalau jendela ini mengarah ke luar, kalau kita ngandalin udara dari luar ini, ya syukur-syukur kalau udara di luarnya bersih. Kalau kita tinggal di daerah pedesaan, pegunungan, yang udaranya polusinya rendah. Iya, sejuk tuh, Pak, enak. Nah, sejuk. Tapi kalau rumah ini letaknya di tengah kota, apalagi Jakarta, polusinya luar biasa, ini dibuka sebentar aja, langsung di dalam ruangan tuh debuan, Pak. Debuan, 30 menit juga ada debuan. Nah, jadi makanya sebaiknya yang jendela ditutup. Jadi pakai sumber udara masuknya dari pintu. Dan usahakan sumber udara masuk hanya 1 saja. Oke. Jadi tidak banyak-banyak. Baik. Ini semakin menarik ya, bagaimana kita bisa mendapatkan sirkulasi udara yang nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Tapi kita tadi sudah ngomongin tuh ya tentang trik-triknya nih, caranya supaya kita bisa mendapatkan sirkulasi udara yang nyaman di ruangan tempat kita berada, entah itu kita di kantor atau di rumah ya, tempat kita biasa beraktivitas. Tapi ngomong-ngomong soal tipe exhaust fan dari KDK dan apa saja keunggulannya, ini belum dijelasin nih sama Pak Hendrik dan juga Pak Yan. Kita jeda dulu ya, Pak. Nanti setelah itu kita masuk ke sana ya. Ada tipe apa saja sih?
untuk exhaust fan KDK. Dan tadi saya mendengar juga katanya ada produk terbaru nih, kipas angin dinding tipe WQ40E. Ini katanya tipe terbaru. Nanti juga mungkin bisa dijelaskan ya. Kita bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Kabar gembira di Indonesia, khususnya di Jakarta. COVID-19 semakin melandai. Global Expo Management mempersembahkan salah satu pameran terbaik untuk semua, di mana pameran ini akan diselenggarakan secara hybrid. Besarnya potensi terbarukan di Indonesia berdampak positif bagi perkembangan industri nasional, di mana pemerintah telah mengeluarkan roadmap pemanfaatan EBT hingga tahun 2030 bersama 200 perusahaan dari 12 negara. Global Expo Management menampilkan produk terbaik dari panel surya, LED, IoT, baterai, Smart Home Plus City, dan elektronik komponen. Pameran akan berlangsung di G-Expo Kemayoran pada tanggal 17 hingga 19 Maret 2022. Pameran dibuka dari pukul 10 hingga pukul 18. Sekali lagi, jangan lewatkan pameran bergengsi dari industri perlampuan, LED, solar panel, IoT, baterai, elektronik komponen, dan smart home. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi GEM Indonesia di 021 5435 8118. Kepada seluruh pendengar El Sinta dimanapun berada, saya Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, mengingatkan kepada kita semua bahwa perang melawan pandemi COVID-19 belum usai. Di tengah tantangan merebaknya varian Omikron yang mudah menular, kelalaian sekecil apapun terhadap protokol kesehatan dapat meningkatkan risiko lonjakan kasus. Mari kita terus berikhtiar bersama dengan disiplin memakai masker secara benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ayo kita bertekad untuk menjadikan 2022 sebagai tahun terakhir pandemi. Tetap semangat, tetap kuat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salam tangguh. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk, sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Tapi tadi saat jeda saya kebetulan buka websitenya kdk.co.id dan ini informasinya lengkap sekali ya. Anda selain bisa tahu produk-produk apa aja yang ada dari KDK, mulai dari exhaust fan, kemudian juga kipas angin atau ventilating fans tadi ya untuk exhaust fan, ceiling fans, kemudian juga electric fans. Ada banyak sekali produk-produknya, tapi nanti saya jadi mendahului Pak Ian dan juga Pak Hendrik ya untuk menjelaskan. Tapi kalau Anda mau buka websitenya silakan di kdk.co.id. Selain ada informasi tentang produk-produknya, ada juga tentang kontaknya ya. Kira-kira bisa diakses di mana saja atau bisa ditelepon. Kalau misalkan Anda mau tanya-tanya, mau konsultasi misalnya, kira-kira saya ruangannya sekian, butuhnya seperti apa ya untuk exhaust fan supaya sirkulasi udara di rumah baik. Atau dealernya, silakan Anda juga bisa kontak ya. Ada dealernya banyak sekali. Dan kalau saya lihat hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada, terutama di Jabodetabek ya juga sudah lengkap. Dan untuk service centernya Anda juga bisa akses di kota-kota besar di Indonesia, ada di Batam juga, kemudian di Semarang, Medan, banyak sekali. Nanti mungkin dijelaskan juga oleh Pak Ian dan juga Pak Hendrik. Tapi sebelumnya, terima kasih juga untuk netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan ya, ada via YouTube, nanti saya sampaikan. Tapi untuk penjelasannya Pak, mengenai produk-produk, ada berapa tipe exhaust fan sih Pak? Dan apa saja keunggulan dari masing-masing tipe tadi Pak? Pak Ian mungkin bisa menjelaskan, silakan Pak. Halo Pak Yan. Halo, ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi exhaust fan kita itu ada kurang lebih 70 tipe Pak.
Nah, itu dari penggunaan yang di rumah sampai ke industri yang menengah. Jadi ada 70 tipe. Nah, Oke. 70 tipe ini berbeda-beda tadi yang tergantung dari perhitungan, Pak. Makanya ada banyak jenis atau tipe dari exhaust fan kita, Pak. Mm-mm. Jadi 70 tipe itu berbeda juga masing-masing daya hisapnya, Pak. Oke, disesuaikan juga dengan kebutuhan dari konsumen berarti Pak ya kalau begitu Iya. ya. Nah, dari Mm-mm. perhitungan tadi, jadi disesuaikan daya hisapnya berapa. Ya. Kalau Terus kalau keunggulannya apa tuh Pak? Misalkan KDK kelebihan dengan produk-produk sejenis. kelebihan kita itu adalah wattnya kita rendah, Pak. Mm. Jadi kita ada tipe yang kamar mandi, itu tipe EGKA dengan EGSA, Mm-mm. itu wattnya hanya 5,5 watt. Mm-mm. Itu sangat rendah. Terus yang kedua adalah di dalam motor kita itu ada yang namanya thermal fuse, Pak. Sikring pengaman panas. Oke. Jadi sikring ini melindungi motor dari kerja beban yang berat, Pak. Mm-mm. Jadi apabila motor ini panas, yang putus itu adalah sikringnya, Pak. Jadi motornya tidak sampai terbakar. Jadi misalkan kalau kita pakai nonstop 24 jam aman ya Pak? Aman. Tapi selama itu ada yang tinggal ya, Pak. Mm-mm. Jadi kalau rumah kosong dinyalain, disarankan jangan. Iya, jangan. Mm-mm. Jadi kalau memang misalkan ada yang tinggal dinyalakan 24 jam, silakan, Pak, nggak masalah. Oke. Nah, hal-hal lain nanti dijelaskan Pak Yan. Saya mau ke netizen dulu. Ini sudah ada yang bertanya ya. Sebentar, saya buka di YouTube-nya El Sinta terlebih dahulu. Ada pertanyaan Pak Herman Tri Handono. Selamat siang Pak. Saya memiliki kamar mandi ukurannya 3 kali 3 meter. Karena menggunakan water heater, dinding kamar mandi menjadi berjamur dan uapnya tidak bisa keluar padahal sudah membuat lubang udara. Selain itu juga suka terlihat ada binatang-binatang kecil Pak berterbangan di kamar mandi padahal sudah dibasmi juga dengan menggunakan semprotan serangga. Apakah penggunaan exhaust fan bisa menjadi solusi misalkan kalau untuk menghilangkan bau-bau atau uap-uap tadi ya? Saya belum pernah menggunakan exhaust fan, jadi masih belum tahu nih efektif atau enggaknya katanya Pak. Silakan Pak. Gini, Pak, dengan Pak, maaf, tadi Pak siapa? Dengan Pak Herman Tri Handono via YouTube Pak, dengan di YouTube. Pak Hermantri. Hmm. Jadi untuk ukuran kamar mandinya itu 3 kali 3. Saya asumsikan tingginya juga 3 meter, Pak. Hmm. Jadi volume ruangannya adalah 27 meter kubik. Karena Pak Herman ini tadi pakai water heater, Iya. jadi perputarannya itu dalam waktu 1 jam minimal 10 kali, Pak. Jadi exhaust fan yang harus dicari itu adalah dengan daya hisap 270 meter kubik per jam. Itu kalau tipe KDK ingin pasang di dinding itu bisa menggunakan 25 RQN5. Hmm. Atau kalau untuk di plafon itu bisa pakai 20 TGQ atau 25 TGQ2. Oke, jadi tergantung nanti Pak Herman kondisi ruangannya. Tadi sudah diketahui ya nilai volume udaranya yang dibutuhkan berapa. Sekarang tinggal pilih nih mau pasangnya di mana, di plafon atau di dinding gitu Pak ya. Iya. Hmm. Iya, betul, Pak. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Pak Herman. Kemudian juga ada pertanyaan via WA Pak. Dari Pak Susanto Fu di Tangerang. Pak, kalau dalam satu ruangan hanya ada satu orang, Pak, ruangan meeting. Saya nggak tahu nih ukurannya berapa. Tapi yang dipertanyakan adalah berapa meter persegi kira-kira per jam sirkulasi udara yang dibutuhkan. Ruangannya tanpa AC, Pak. Tapi sayang sekali nih, nggak dijelaskan berapa besaran ruangan meetingnya. Mungkin kita bisa asumsikan ruangan meeting hanya untuk satu orang, ya seberapa besar lah, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih ke Pak Susanto. Karena datanya nggak gitu lengkap, jadi kita hanya bisa mengira-ngira ya. Tapi secara garis besar begini, Pak. Perputaran udara yang diharapkan itu ada beberapa persyaratan. Maksudnya pertama gini, apakah itu di ruang, umpamanya kita ambil contoh toilet umum dan toilet rumah tangga.
Kalau toilet rumah tangga itu kan pakainya cuma sekali-sekali dan hanya terbatas gitu. Iya. Anggaplah satu keluarga 4 orang gitu lah ya. Kan nggak mungkin bareng-bareng pan-pannya masuk gitu kan. Pasti gantian dan itu kan ada jedanya gitu. Tapi kalau kita ngomong toilet umum, waduh, itu bisa dalam waktu yang bersamaan bisa jadi mungkin yang masuk bisa 4 sampai 5 orang atau mungkin lebih atau Iya. atau toilet sekolahan gitu ya. Hmm. Pas jam istirahat, wah pada nyerbu begitu. Nah jadi kalau kita lihat itu sebagai perbandingan, tentunya daya sedot yang diharapkan untuk unit yang dipasang di toilet umum dan di toilet rumah tangga kan berbeda. Demikian pula dengan ruang meeting itu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu adalah karena ruang meeting ini nggak menciptakan bau-bauan yang tidak enak, Iya. tentunya mungkin daya sedotnya nggak dibutuhkan yang Besar ya. tinggi-tinggi banget, Hmm. besar-besar banget gitu. Hmm. Tapi tentunya itu juga berhubungan dengan luasnya, berapa luasnya ruang meeting tersebut. Nah, kalau umpamanya antara untuk kebutuhan 5 sampai 10 orang punya ruang meeting, mungkin dengan kondisi seperti itu nggak dibutuhkan yang gede-gede banget gitu, Pak. Hmm. Yang penting udara itu bergerak. Apalagi kan ruang meeting biasanya kan pakai AC gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau dipasang yang gede-gede nanti malah AC-nya yang dinginnya itu malah kesedot semua gitu. Hmm. Nah, jadi yang penting adalah udara itu bergerak dan unit yang dipasang pun nggak perlu gede-gede gitu loh. Tapi yang penting adalah harus diperhatikan unit yang dipasang itu harus diusahakan diletakkan sejauh mungkin dari sumber udara masuk. Itu kuncinya, Pak. Oke. Karena kalau dipasang yang gede nanti berisik, Hmm. meeting jadi nggak konsen lagi. Ya, apalagi ruangan meeting ya, kita butuh Ya. konsentrasi dan lain sebagainya. Betul. Via telepon kita terima juga, Pak ya. Ada Boleh, Pak, silakan, Pak Zen Nasution di Tebet. Halo Pak Zen. Halo, pagi Bung Dery. Selamat pagi Pak Zen, silakan Pak. Nah ini perlu nih pengetahuan seperti ini yang perlu. Banyak kita orang yang di Jakarta terutama kota metropolitan masih nggak dipikirkan masalah ruang dan sirkulasi udara gitu. Nah saya perhatikan banyak kayak gitu, ya kan. Tempat hiburan kadang-kadang, waduh pengep. Kalau di rumah Pak Zen gimana Pak? Sudah pakai Kalau exhaust fan atau belum? saya nggak pakai AC, bener. Oh nggak pakai AC. Tapi Sirkulasi saya udara pakai. bagaimana di rumah? Ada yang ingin ditanyakan Saya buka, Pak? Saya ventilasi saya buka, pakai kawat nyamuk keliling, ya. Terus pakai exhaust fan. Saya bikin kipas angin yang gede itu keluar. Satu kamar mandi, satu ruangan kamar. Jadi 2 kipas angin. Gede kipas angin itu ya, exhaust fan saya. Jadi kalau saya masuk ke dalam, saya hidupin itu, wah nyaman bener udaranya. Pas bener, nggak dingin, nggak kepanasan. Udaranya dapat, sirkulasinya berasa gitu loh. Keluar semua. Jadi ya nggak pernah ada masalah saya. Oke, Sangat enak gitu, adem. baik. Tapi saya buka ventilasi, saya pakai ventilasinya pakai kawat nyamuk semua. Jadi berhadapan antara timur sama barat, umpamanya ventilasinya, timurnya exhaustnya gitu loh. Nah kamar mandi juga di bawah toiletnya, di bawah tempat kita duduk, saya kasih kipas kayak AC gitu, pakai selang itu ke atas. Oke. Jadi dari udara saya mau di dalam itu nggak pernah ada bau, jadi dia kesedot ke bawah kan. Iya, iya. Nah udara dari atas masuk. Makanya ini kan banyak orang nggak ngerti pakai exhaust di kamar mandi, di atas ditaruh exhaustnya, padahal udara buang air kita di bawah kan. Kita hirup, iya kan, naik ke atas kita ngirup. Tapi kalau dia exhaustnya di bawah tempat toilet kita, tempat kita duduk, jadi kan udara dari atas itu kan masuk ke bawah, kita sedot, dia kan uap yang buang air kita juga ke bawah semua, kita nggak ngirup udara yang negatif. Di dinding bawah gitu Pak ya. Oke. Iya. Baik. Tapi bukan di bawah sekali, kan Iya, antara air gitu loh, Baik. antara 30 cm jaraknya dari ubin ya. Oke Pak Zen. Oke, terima kasih Bu. Pak Zen Nasution. Ini lebih kepada setuju tadi ya tentang edukasinya dan menjelaskan sedikit juga bagaimana kondisi di rumahnya Pak Zen. Nggak pakai AC tapi bisa Boleh juga ya. komentar dikit nggak, Pak? Boleh Silakan komentar Pak, dikit, silakan Pak. Silakan. Ya, ada 2 hal tadi yang saya perhatikan dari penjelasan Pak Sen. Terima kasih udah menggunakan sistem sirkulasi udara yang baik di rumah. Pertama menyangkut pasang exhaust fan yang di WC-nya di bawah. Jadi tadi disebutkan, kalau saya nggak salah tadi pasangnya unit exhaust fan-nya di bawah, jadi ada angin kemudian disedot ke bawah. Jadi
bau-bauan yang tidak enak itu nggak sampai ke atas gitu Iya. maksudnya. Nah, begini Pak, udara itu bergerak dari bawah ke atas, ya selalu itu. Jadi dari bawah bergerak dia ke atas. Nah, kebanyakan orang pakai exhaust fan selalu di atas, di dekat plafon atau di tembok. Jadi dekat tembok, dekat plafon gitu. Jarang sekali orang pasang exhaust fan di bawah. Nah, dalam hal ini khususnya untuk yang di WC tadi, kenapa jarang sekali? Karena logikanya Pak Sen itu benar bahwa baunya kan di bawah gitu loh. Kenapa harus diserut ke atas gitu ya? Ya. Tapi karena kalau kita pasang di bawah, itu artinya kan pasang di tembok kan. Nah, tembok ini kalau lagi ditinggalnya di perumahan yang berhimpit-himpitan, jadi nggak mungkin gitu Pak. Nggak mungkin. Karena itulah kondisinya pasangnya di atas ya. Iya. Nah, itu satu. Kedua, menyangkut tadi kita kan bahwa sebelah timur atau baratnya ada kisi-kisinya, kemudian di seberangnya ada exhaust fan-nya gitu. Nah, saran saya adalah bahwa sumber udara masuk yang kisi-kisi itu jangan dibuka gede-gede. Semakin besar sumber udara ruangan lubang sumber udara masuk itu semakin besar, maka dash dot exhaust fan itu akan turun. Jadi supaya udara itu bergerak lebih cepat, sumber udara masuk itu usahakan lubangnya kecil-kecil saja. Jadi kalau ruangan meeting kita ini buat Zoom ini sumber udara masuk saya adalah dari pintu. Nah, pintu ini saya cuma ngandalin sumber udara yang dari bawah pintu yang sangat kecil sekali. Mungkin hanya sekitar setengah senti atau berapa gitu. Yang manjang gitu. Nah, jadi sumber udara masuknya jangan dibuka lubang yang besar-besar. Jadi kalau dibuka lubang besar-besar, dash dot exhaust-nya akan turun, jadi udara yang bergerak pun jadinya lambat. Tapi kalau sumber udara itu lubangnya kecil, udara itu akan bergerak lebih cepat. Sebagai ilustrasi mungkin seperti kalau kita buka keran air pakai selang gitu ya. Iya. Nah, kalau dibuka selang itu nggak diapa-apain, keluarnya kan langsung keluarnya banyak ya, tapi nggak jauh kan semprotannya. Tapi kalau kita pencet ujung selang itu, dia akan lebih cepat dan lebih jauh semprotannya gitu. Prinsipnya kayak seperti itu. Oke, itu analoginya ya. Ya. Oke, kita jeda kembali Pak. Setelah ini kita akan bahas tadi ya mengenai produk barunya yang dikeluarkan oleh KDK, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai garansinya berapa tahun, bagaimana after sales service-nya, dan KDK ini bisa diperoleh di mana saja ya produk-produknya. Dan untuk informasi lebih lanjut juga ada nomor-nomor tertentu yang mungkin bisa diakses juga oleh para pendengar dan juga netizen. Setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Lama deh jemputnya. Sorry, kita isi bensin dulu ya. Ke SPBU Pertamina Green Energy Station aja. Kenapa gitu? Karena ada berkejutan saldo My Pertamina kalau kita melakukan transaksi pembelian Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Pertalite menggunakan aplikasi My Pertamina di SPBU Pertamina Green Energy Station. Kita langsung punya kesempatan dapetin saldo My Pertamina sebesar Rp250.135. Buruan ke SPBU Pertamina Green Energy Station-nya. Buru-buru amat sih. Soalnya hanya 101 pelanggan dengan poin tertinggi dan periode promonya sampai 31 Maret 2022. Kamu udah download aplikasinya My Pertamina kan? Buruan deh download di Google Play atau App Store kamu. Pokoknya kalau mau info lengkap hubungin aja Pertamina Call Center di 135 atau cek di www.mypertamina.id. Oke. Aku emang mau ke SPBU Pertamina Green Energy Station kok. Karena selain banyak benefitnya, bahan bakar Pertamina kan bagus kualitasnya. Nah, bener. Tuh, depan sebelah kiri ada SPBU Pertamina dan ada tulisannya tuh Green Energy Station. Siap. Tahukah kamu, pencegahan stunting harus dilakukan sejak 3 bulan sebelum menikah? Nah, kalau belum tahu, catat ini ya. Stunting adalah ancaman pembangunan di masa depan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti rentan risiko penyakit tidak menular, kecerdasan rendah, dan stunting pada usia dewasa. Karena itu, BKKBN membuat program wajib pendampingan, konseling, dan pemeriksaan, termasuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar HB yang dilakukan mulai 3 bulan sebelum menikah, agar setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur berada dalam kondisi ideal untuk menikah atau hamil.
Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Ayo, cegah stunting sejak 3 bulan sebelum menikah. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Tidak terasa kita sudah di sesi akhir sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Masih dalam Radio Talk di pagi hari ini. Ya, mengenai produk terbaru Pak dari KDK. Tadi sempat saya menyebutkan salah satunya adalah kipas angin dinding ya, tipenya WQ40E. Ini tipe terbaru. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Yan. Silakan Pak. Iya, kita ada tipe WQ40E, ini kipas dinding Pak. Kelebihannya itu adalah ada tali ganda. Jadi satu tali untuk mengatur speed, satu tali untuk mengatur osilasi atau untuk menghentikan perputaran kipasnya Pak. Nah selama ini kita kalau kipas dinding kita mau menghentikan osilasinya itu harus menarik yang ada di atas kipas Pak. Ya, ada knopnya di atas itu ya. Knopnya, iya. Nah, itu kalau pasang di dinding, kita mau menghentikan, kita harus naik-naik, Pak. Kalau saya manjat meja dulu tuh, Pak, di rumah, Pak. Nah, manjat terus baru menghentikan, Pak. Ya. Baru ditarik. Nah, dengan adanya tali ganda ini, jadi lebih mudah untuk menghentikan atau memutar osilasi ini, Pak. Hanya tinggal tarik, mengatur. Jadi hanya tinggal tarik tali aja. Jadi nggak perlu manjat-manjat lagi, Pak. Oke. Ini sudah bisa didapatkan atau diperoleh oleh pendengar atau netizen di seluruh dealer atau toko-toko yang menjual produk KDK, Pak ya? Atau bagaimana? Untuk produk baru ini mungkin akan tersebar di pasaran itu di akhir Maret, Pak. Minggu keempat di bulan Maret, Pak. Baru mungkin akan ada di pasaran, Pak. Oke. Kita akan launching itu mungkin di minggu depan, minggu ketiga, Pak. Tapi ini sebuah produk yang sangat dinantikan sepertinya ya. Kalau di rumah ada kipas angin dinding. Kalau saya biasanya di rumah tuh Pak, betul Pak. Knopnya itu di atas. Kalau mau ngeberhentiin itu harus naik dulu atau perlu tangga atau kursi Pak untuk narik knopnya tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan lain juga di antaranya Pak Henop di Jonggol. Ini aman ya Pak untuk exhaust fan-nya dari misalkan korsleting karena kita nggak tahu kan di rumah untuk listrik kadang-kadang ada tikus atau ada kucing yang suka jahil ya, terus kabel-kabelnya digigit dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ketahanan produk lah paling nggak yang dipertanyakan oleh Pak Henop ini. Iya, kalau untuk motor itu sih aman Pak. Kita ada yang namanya thermal fuse. Jadi kalau ada sedikit konslet atau apa, yang putus dulu adalah sikringnya Pak. Jadi motornya tidak sampai terbakar. Jadi lebih aman, Pak. Nah, untuk garansinya berapa tahun sih, Pak, kalau produk dari KDK? Kalau untuk garansi itu tergantung tipe dan produksinya, Pak. Jadi kalau untuk produk impor, itu servis spare part 2 tahun. Dan motor garansi juga 2 tahun. Oke. Tapi kalau untuk produk yang lokal, itu servis spare part 2 tahun, tapi motornya garansinya 5 tahun, Pak. Nah, ini yang penting juga, Pak. Kalau kita beli barang elektronik seperti exhaust fan atau kipas angin contohnya ya, after sales ini sangat penting, Pak. Nah, after sales service-nya dari KDK bagaimana, Pak? Nah, kebetulan kita ada untuk memberi pelayanan yang baik, kita ada namanya servis kunjungan, Pak, layanan kunjungan. Jadi ke rumah-rumah. Jadi kalau ada pengguna KDK yang kipasnya rusak, daerah Jadetabek, itu bisa menghubungi service center kita di 563-8311 atau di toll free kita di 0800-133-535. Nah, itu tinggal buat janji kapan teknisi kita bisa datang ke rumah. Oke, kalau yang belum jelas mungkin tadi belum mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yan, bisa buka juga di website ada Pak ya, kdk.co.id ya. Iya, kita juga ada aplikasi KDK Pak. Saya sudah install Pak. Nah, itu bisa di ya betul. KDK Indonesia ya. Iya, betul. KDK Indonesia itu bisa di-download di Play Store atau di App Store. Namanya KDK Indonesia. Nah, itu kita buat juga untuk membantu konsumen dalam hal kartu garansi, Pak. Ya. Itu kalau Bapak lihat ada
Warranty registration, Pak ya. Ya, itu jadi konsumen bisa isi kartu garansinya di situ, nanti datanya akan masuk ke database kita. Jadi waktu servis, konsumen bisa tinggal bilang namanya siapa, nomor teleponnya siapa, atau alamatnya di mana. Nanti kita bisa cek dari database kita. Jadi nggak perlu repot-repot harus simpan kartu garansi lagi, Pak. Betul, sekarang semuanya harus bisa dalam satu genggaman, Pak, kalau bisa, Pak. Iya. Karena orang kita itu nggak mau simpan kartu garansi. Iya, ini saya sudah install ya, saya sudah cukup lama juga menginstall aplikasi ini, karena kadang-kadang kita butuh kan untuk ngitung warranty registration, terus service center, dealersnya juga ini dengan mudah tinggal cari aja, Anda tinggal di daerah mana, di Jakarta ada di daerah mana, kemudian di Bekasi, Batam, ada banyak lah di kota-kota besar di Indonesia. Jadi hanya melalui aplikasi KDK Indonesia Anda sudah bisa mendapatkan informasi tentang KDK. Nah Pak, hal-hal lain yang perlu disampaikan mungkin silakan Pak Hendrik sebagai penutup, Pak. Ya, cuman mau memberikan sedikit saran kalau mamanya lagi renovasi, lagi bangun rumah, kalau ada rencana pasang exhaust dan tidak tahu pasangnya di mana, boleh hubungi kita tadi di 5638311 atau di fax juga boleh denahnya. Nanti kita akan berikan saran pasangnya di mana, lokasinya, dan tipe apa yang akan dipasang. Nah, nanti setelah dapatkan tips itu, apakah nanti menggunakan produk KDK atau enggak, itu nggak ada batasan. Jadi mau pakai merek lain pun boleh. Tapi yang kita hitung berdasarkan spek yang ada di KDK. Ya, jadi mau pakai merek lain silakan, mau pakai KDK ya terima kasih gitu. Baik. Ya, cuma itu, Pak. Ya. Pak Yan, ada yang ingin disampaikan juga, Pak? Singkat saja. Hanya tambahan aja, jangan lupa download aplikasi KDK Indonesia. Itu sangat membantu. Nanti kalau konsumen lagi keluar tiba-tiba mau belanja exhaust, nah itu di situ lengkap, ada cara menghitungnya. Terus tinggal pilih, oh pakainya produk ini, nah itu tinggal dicari aja di situ. Oke. Pak Hendrik, Pak Yan, terima kasih Pak untuk waktunya, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga netizen yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf ya, tapi kalau belum semuanya bisa terjawab, tapi Anda bisa kontak yang disampaikan oleh Pak Hendrik dan juga Pak Yan, atau Anda download saja aplikasi di smartphone Anda KDK Indonesia. Saya Beri Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk pagi hari ini. Kita jumpa lagi di Radio Talk dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama KDK.